Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yang bernama Sarjana Alam Gaib. Di sini kita akan menelusuri di suatu tempat yang berdasarkan konon ceritanya ada hal-hal yang mistis. Di sini kita akan menelusuri jejak-jejak atau sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Di sini tempatnya di mana? Antara perbatasan Banjarnegara dan Wonosobo, dan juga kali ini kita tepat di Malam Satu Suro. Barangkali kita menemukan suatu benda-benda yang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ya, terus saksikan dan jangan di-skip-skip untuk semuanya penonton. Terima kasih. Baik. Sebelum kita mulai, kita tanya-tanya dulu daripada hotspot kita dan mediator kita di sini, untuk bagaimana rasanya di tempat ini. Ya, sebenarnya sejak pertama ya, belum sampai di sini, masih di bawah, tadi sudah merasa sangat banyak sosok yang memang hadir di sini. Ya memang sebenarnya mereka itu bukan sosok penunggu ya, mereka itu memang entah sosok yang dari mana, mungkin memang tahu kita kesini terus mereka tuh mengikuti kita sebenarnya. Berarti ada yang mengikuti dari belakang, berarti sudah tahu kalau kita mau ke tempat ini. Iya, dan mereka itu rombongan. Ibaratnya itu kalau kita gambarkan, mungkin gambarannya seperti tawuran mahasiswa itu, mereka itu seperti datang buat mengeroyok kita seperti itu. Dan memang mereka tuh memang niat. Oke, berarti untuk kru saling berjaga-jaga ya, karena ya kita sudah diwanti-wanti dari tim hotspot kita bahwasanya dengan kata-kata demikianlah kita harus ya jaga adab di sini, jaga etika. Oke. Untuk dari Mas mediator sendiri gimana perasaannya? Perasaannya ya Seperti biasa. dingin. Wah, dingin memang. Ini di perbatasan Wonosobo itu cuacanya ya gini, dingin. Ya mungkin tadi baru sampai di sini itu ya, mungkin karena yang dibilang tadi sama teman kita Mas Eza, itu banyak sekali sosok-sosok yang tidak di sini tapi mengikuti ke sini. Itu mungkin ya membuat seperti kayak neken gitu, membuat mual. Iya. Oke, untuk kali ini kita mau mengeksplor suatu tempat seperti apa? Ya memang kalau kondisi ya di sini itu sebenarnya tempat lapang, tapi di sini memang tempatnya itu adalah tempat dataran tinggi, dan secara makhluk halus mereka itu secara golongan ya, secara ras, memang tempat-tempat seperti ini tuh dihuni oleh sosok-sosok yang bisa dikatakan superior
Superior. Oke, superior. Ya. Baik, kalau begitu tidak usah banyak cakap, kita langsung saja menuju ke lokasinya. Ya. Oke, tetap stay tune di channel kami Sarjana Alam kok. Ya, sebelum kita melanjutkan itu explore kita, ternyata kita menuju ke lokasi tidak bisa dibuka untuk tempatnya ternyata terkunci. Baik, kita mungkin bisa di sini saja, gimana? Ya, ini tidak masalah juga karena medannya susah, jadi ya mungkin bisa kita cari tahu asal usulnya di sini. Ya, untuk mungkin yang pertama-tama yang saya rasakan itu satu sosok yang dia itu seperti yang saya katakan tadi, dia adalah satu sosok superior dan bisa dikatakan dia itu satu sosok yang memang bisa dikatakan ya terkuat lah di sini. Sosoknya itu berada di tebing sana, dan kalau dilihat dengan mata batinnya di sana itu ramai sebenarnya, ramai terus ya mereka sedang mencari kita, dan di sekeliling kita ini ramai sebenarnya, kita dikerumuni sebenarnya di sini. Dan memang hawanya itu terasa sesak ya mas. Ya. Oke, mungkin kalau boleh tahu ya, untuk sosok yang paling untuk bahasa kita itu ibaratnya geng gitu ya, geng di Ketua suatu geng. perkumpulan itu seperti apa, bisa digambarkan? Satu sosok yang nggak satu sosok sih, ini banyak ya. Yang saya tadi katakan di sana itu segerombolan kera hitam. Mereka tuh kecil-kecil sebenarnya, segini tingginya tuh segini, tapi ada satu sosok yang jadi raja mereka, dan sosok itu berbeda warna sendiri. Sosok kera itu berwarna putih dan tingginya itu mungkin tangan saya aja nggak nyampe. Benar ya guys, ternyata lepas. Berarti bisa, kalau kita sering lihat di film-film itu seperti Anoman ya, atau mungkin lebih besar lagi. Mungkin kalau mendeskripsikan lebih detailnya lagi seperti Yeti. Anda tahu Yeti? Bukan Yanti ya, bukan Yanti. Yeti ini Yeti. Dan ada satu sosok lagi yang ini adalah salah satu sosok, atau bisa dibilang ini adalah ketua gengnya yang tadi ngikutin kita ke sini. Sosok ini tuh tepat berada di belakang saya. Tingginya itu mungkin sekitar 3 meter. 3 meter. Sosoknya itu kurus, sangat-sangat kurus, bahkan nggak bisa dibilang kayak manusia sih tubuhnya. Tubuhnya secara fisik memang menyerupai manusia, cuman sangat-sangat kecil, bahkan tubuhnya itu sangat-sangat ramping, tapi tinggi dan panjang. Dia itu jalannya merangkak. Berarti itu bukan yang dari sini ya, itu yang mengikuti kita dari awal tadi ya. Iya. Ya, bagi penontonnya yang tadi men-skip video, tadi kita sudah diikuti atau sudah diintili oleh makhluk yang luar dari sini. Oke guys, ya di sini kita sudah mendapatkan suatu eksistensi dari makhluk yang ada di sini. Sepertinya saya mendengar suatu suara kecil dari sebelah sana. Ya, sudahlah. Ya. Gimana, Mas Ospot?
tadi ada sedikit perlawanan dari sosok yang tadi saya sebutkan. Memang dia itu sengaja kesini buat mengganggu, cuman ketika saya menyebutkan sosok tersebut, mendeskripsikan sosok tersebut, dia itu merasa nggak terima. Dan tadi ada sedikit perlawanan dari dia, yang memang dia ini memang satu sosok yang kuat memang. Berarti untuk solusi kita untuk kelanjutan video gimana? Mungkin kita akan mencari tahu lebih lanjut lagi lewat sesi mediasi. Bagi para penonton, tetap stay tune terus di channel kami. Ya, di sini kita akan memulai untuk sesi mediasi, tetapi belum memulai, kita langsung diterjang oleh sesosok makhluk yang kita belum tahu. Di sini kita akan menelusuri apa yang masuk ke dalam tubuh teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Kulo sing tunggu iki. Sing teng omah mriki. Nggih. Asmane sinten jenengan? Asmane sinten? Niku asline tempat nopo sih niku? Assalamualaikum. Jenengan namanya sinten? Assalamualaikum. Namanya sinten jenengan? Asmirodani. Asmirodani. Tengerikan mensuh. Nggih. Jenengan niku memang asli jin atau uwong sih? Niku wong. Uwong. Jenenge Asmirodani. Nek sangkan tau si kula, jenengan niku teng mriki sak keluarga. Nggih. Keluarganya kan pinten niku? Papat. Berarti jenengan bojone kalih anaknya kalih. Oh nggih. Nah, nggih. Jadi kula kan mriki niat silaturahmi nggih. Nah, ini kula jangan tanggal-tanggal tentang asal usulnya tempat niki niku napa sebenarnya? Niku kula mboten saged nyebutaken. Lah napa? Soal dilarang. Sing larang sinten? Sing larang sinten? Pundene. Nggih. Nek kula tak takon keluarga jenengan mawon. Jenengan urip teng tahun pinten? Penjajahan kula sampun. Tahun penjajahan. Berarti jenengan menangi kemerdekaan. Tapi sebelum merdeka kula pun Dibunuh. Sinten sing bunuh? tentara. Tentara Belanda apa Jepang? Tentara Jepang. Memang rumah jenengan iku teng mriki napa? Kula rentang nate. Berarti sing omah niku sampeyan mengendap. Berarti awalnya nang omah teng mriki. Lah niku dibunuh iki pripun? Ya pun pasang wae. Oh ini tengah ini enam desa apa pripun sih? Desa. Desanya apa niku?
desa iki. Desa Asmane desa apa? Motor bareng. Nggak boleh disebut namanya. Berarti ini tuh tentara Jepang sengaja mriki buat ngebantai warga desa teng mriki nggih. Tahun pinten niku? Suwe. Coba diceritakan secara mendetail tentang kejadian itu. Pas niku sore-sore. Niku anak-anak kula lagi dolan. Kula kali bojo lagi ndelok anak-anakku. Tentara ini belum langsung menembak. Orang ngerti salah apa? Jeblok di pintu. Anakku loro digolong. Terus jenazah itu kubur di sembarang gon. Kubur itu sedang daerah mriki napa? Nang daerah kono itu. Iso. Semua dalam satu lubang. Ngaji iki isih nang kono apa? Berarti nang surga kuburan masal. Lah anak ini ku digawa dikapake. Kanthi diputut, kanthi perluduk. Niku kira-kira jumlah warganya pinten? Sing digawa kabeh anak-anak apa cuma anak-anak tertentu? Anak tertentu. Oh, nggih. Tapi untuk nama desa asal usul yang lain mboten saged nyebutna. Mboten saged nyebutna nggih. Oke. Ya nggih, mungkin cekap mawon kula tanggal-tanggal nggih. Matur nuwun pun mriki pun aweh-aweh informasi pun gendong-gendongi kalih kula yang mugi-mugi arwah panjenengan sak keluargi sak masyarakat desa saged diterima amale teng sisine Gusti Allah nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, demikianlah mediasi dari tim kita. Nanti kita lanjut lagi setelah ini, oke? Stay tune terus di channel YouTube kami. Ya, kita lanjutkan untuk yang kali ini karena tadi ada pertanyaan yang banyak kita belum terjawab karena ada suatu hal yang terjadi kepada host yang satunya. Saya menggantikan untuk beberapa saat ini. Masih kepesing Ya, di sini kita akan beberapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami akan ungkapkan di dalam malam ini. Kita akan melanjutkan mediasi untuk sekarang ini. Silakan Mas Hotspot.
sana. Siap. Kenapa nih? Yo. Ya, oke. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Niki kalih Mbah Kiai sinten? Napa? Kula mriki niati silaturahmi, Mbah. Silaturahmi kula mriki sak rencang-rencang. Badhe silaturahmi mriki nggih wong wau pun ternyata enten kejadian sing apa nggih nggak disangka-sangka nggih. Kula mriki nggih pengen ngertos sejarah tempat niki pripun kok ternyata teng mriki enten desa enten apa nggih sampai ada kejadian pembunuhan massal oleh tentara Jepang. Terus niku jarane pripun kula ajeng tanglet. Mau kan kula sempat tanglet teng mriki enten desa ternyata nggih. Lah niku desane ki desa napa? Pisang tasih sing sakniki dagelan. Tasih sami desane. Oh iya, karena desanya masih sama ya berarti nggak usah disebutkan ya. Nggak usah disebutkan. Terus nggih sakderenge kula tak tanglet nami Mbah Yai riyen nggih. Nah, Mbah Yai nami sinten, Mbah? Afdali. Mbah Yai Afdalin. Mbah Yai Afdalin. Nah, Mbah Yai Afdalin niku memang apa nggih? Dari sosok jin atau sosok manusia? Jin. Sosok jin. Oh, berarti ket sak derenge teng mriki enten desa Mbah Afdalin men mriki nggih. Nah, mungkin bisa disebutkan nggih Mbah sejarah yang lebih rinci lagi. Assalamualaikum. Tolong terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Gimana sinten? Ini sepertinya sosok yang lain lagi. Kita masih tanya-tanya soal sejarah, tiba-tiba ada sosok lain yang ikut nimbrung. Assalamualaikum. Gimana sinten? Yang disebut samping mau Sing pertama. jenengan sosok sing ngikuti sosok pahlawan sing tak sebut mau. Wah, ya. Berarti
emang benar dari firasat saya pas awal, sosok yang masuk memang wayang. Berarti memang benar. Lah, jenengan itu sing ibaratnya panggedene teng mriki nggih. Aslinya sih nek asal ngertos. Loh kok ora perlu? Kan kenalan. Kula mriki kan niat silaturahmi kalian jenengan. Nah, misalnya kula mboten ngertos nang jenengan ya kan mboten sopan. Assalamualaikum, Mbah. Sinten? Assalamualaikum. Bu. Jadi tidak mau disebut ya Namanya nggak mau menyebutkan. Nah, jenengan kan ibaratnya termasuknya sosok mitologi pewayangan. Nggih. Mitologi pewayangan yang termasuk dalam nopo niku maksud teng Punakawan, teng Arjuna, nopo teng pundi niku? Arjuna. Ning sanes Arjuna nih. Teng Pandawa 5. Kurawa. Nggih. Teng Kurawa. Dia dari pihak Kurawa. Jenengan teng mriki gadah pasukan nggih. Teng mriki mun pinten suwe? Ket zaman kerajaane sinten niku? 6 tahun. Ket zaman kerajaan apa? Kertanegara. Ya jadi kalau kan mboten angsal ngertos namanya jenengan ya. Tapi nek jenengan cerita tentang awak jenengan kali mun kerajaan zaman yen apa tentang pasukan jenengan niku coba jenengan cerita mawon. Nek aku ya sini. Aku punya aku tapi aku kilo ini kok rusuh kisruh Kisruh ini kok kisruh apa? Perdebatan wilayah antara sinten kali sinten niku. kayak kroco-kroco. Oh, kroco-kroco maksudnya niku antara Jepang karo iki ya penduduk ini. Lah asline jenengan niku saking pundi asline? Jawa Timur daerah pundi? Daerah pundi? Kru tolong. Jadi sedikit mendeskripsikan ya bahwa di sini tuh terdapat banyak sosok yang ternyata bukan hanya jin, namun juga terdapat penduduk asli di sini yang tadi pertama masuk ke dalam mediator kita. Pada intinya di sini itu sudah ada, desa ini sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang ya.
mungkin kita cukupkan dulu sampai sini dulu, nanti kita fleksibel untuk melanjutkan lagi atau mungkin bisa besoknya lagi atau gimana baiknya. Episode loro gimana Mas Mediator, masih kuat dengan beban hidup dan juga apa ini akan eksplor kita gimana? Kalau kuat sih masih kuat, cuman apa ya, kayak yang di sini itu kayak mau nunjukin eksistensinya semua gitu loh. Jadi yang satu belum selesai ditanya udah masuk yang lain, udah ditanya sedikit kayak tadi sosok wayang itu, udah ditanya malah pergi, katanya sih dipanggil katanya. Terus ya masih ada satu sosok sih yang pengen masuk tapi itu jelek kayaknya. Mungkin itu yang apa ya, mengikuti kita tadi Ya mungkin salah satu nih. apakah gimana baiknya kita tanya-tanya atau mungkin kita biarkan saja atau gimana? Gimana Mas? Iya, mengingat kita kan mediator cuma satu ya, dan karena beban untuk jadi mediator itu berat ya guys ya. Jadi kalian yang masih bilang bahwa channel ini settingan, silahkan bergabung bersama kami, kita explore bareng-bareng ya, kita buktikan bersama-sama. Monggo rasakan kesengsaraannya, monggo ya, kita tantang para penonton-penonton yang masih bilang kita settingan, monggo bergabung bersama kami. Mas Dana, tadi kan sudah ada 3 sosok yang masuk. Nah mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin disampaikan ke Mas Dana tapi kan nggak disampaikan ke saya dan tim, jadi mungkin bisa diungkapkan saja yang tadi dirasakan seperti apa. Dari mulai yang mana ini? Yang awal Yaitu kepala keluarga yang di sini itu yang dibunuh tadi itu, anaknya kan dibawa itu Ya. dibawa. Orang tuanya itu masih hidup, belum dibunuh, cuman itu terpisah sama anaknya. Terus si bapaknya ini itu dapat cerita dari temannya kalau anaknya itu diperbudak, disuruh masak apa segala macam, mengambil kayu apa itu, sampai anaknya itu nangis terus-terusan. Terus akhirnya ya mungkin menurut tentara itu timbang ribet dipateni lah, akhirnya dibunuh. Terus itu dibuang di pinggir jalan setapak. Terus ditemukan sama tentara Indonesia, nggak tahu sih, pokoknya ditemukan sama orang pakai bajunya itu rapi kayak tentara gitulah, tapi dia baik. Terus itu nggak lama itu si bapak sama ibunya itu juga dibunuh. Ya mungkin mereka ketemu di alam sana atau gimana, mereka bisa bersatu. Terus ya mereka menempati di sinilah. Gambaran yang dikasih itu kayak abstrak, soalnya itu ya gimana ya, di bawah tekanan banyak sosok, jadi itu nggak terlalu jelas. Terus yang kedua, pundennya tadi itu ya, itu dia emang ngaji sih sama Mbah Sunan Bonang, itu dia ngaji di sana. Terus dia itu dapat tugas untuk menyebarkan agama Islam lah, menyebarkan. Akhirnya dia kesini ketemu sama nggak dikasih namanya sih, ketemu sama pendiri desa lah, pendiri desa. Terus dia minta izin mau menyebarkan agama di sini, itu lewat beliau pendiri desa itu. Jadi ya meluas di sini. Terus kemudian tadi ya masih di sini sampai sekarang masih mantau. Terus kalau yang wayang itu nggak tahu ya, nggak jelas. Kalau ya tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar, nggak
ngasih apa-apa sama sekali. Oh iya, juga sedikit gambaran juga yang saya nangkep tadi, memang sebenarnya keluarga yang tadi disebutkan di awal itu memang sebenarnya keluarga yang harmonis, 2 anak, dan mereka sebenarnya itu pasangan muda, masih muda ya, umur sekitar belum 30-an. Dan gambaran dari sosok anak yang saya tangkap itu memang ya sosoknya yang saya lihat ya, 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dan yang laki-laki itu umur 6 tahun, yang perempuan itu umur 7 tahun, jadi selang 1 tahun. Dan memang gambar yang saya tangkap, sosok wujudnya itu mereka itu seperti nggak ada bola mata, dan ya keluar darah dari kedua bola matanya itu. Ya mungkin memang korelasinya seperti yang disebutkan Mas Dan tadi kan, diperbudak terusan menangis ya Mas. Ya mungkin itu adalah korelasinya ketika si sosok ini telah meninggal, 2 anak itu meninggal, dan wujudnya itu seperti itu. Ya intinya, karena kita sudah tahu sejarah yang sebenarnya di desa ini, di tempat ini, kalau memang dirasakan auranya secara spesifik dalam masa perjuangan itu, memang banyak suka dukanya, seperti pembantaian, perbudakan, dan tanam paksa tadi yang sudah disebutkan. Jadi ya marilah, karena kita sudah mengetahui secara yang sebenarnya, kita doakan semua warga desa yang telah menjadi korban pembantaian dan semua pahlawan-pahlawan di Indonesia, termasuk atau terkhusus juga di desa ini, supaya apa yang telah mereka perjuangkan, apa yang telah mereka tumpahkan untuk tanah air kita ini, sehingga negara ini menjadi negara yang merdeka, negara yang sudah lepas dari cengkraman penjajah. Kita doakan mereka supaya mereka dapat diterima amal baiknya, dapat menjadi menjadi sosok-sosok yang menginspirasi kita semua. Kita doakan semoga mereka semua arwahnya diterima di surga dan diterima di sisi Allah. Amin. Baik, itu saja penelusuran dari kami. Mungkin nanti kita bisa lanjut, atau mungkin di hari esok, nanti fleksibel ya, kita sesuai kesepakatan antar tim. Mungkin itu saja dulu. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon dimaafkan ya. Tetap stay tune di channel ini. Saya dengan 1 orang sahabat saya yang bernama Gimin. Untuk kali ini sangat seru sekali ya di malam ini, dan dinginnya sampai menusuk tulang ya. Untuk hari ini kita selesaikan, cukupkan dulu sampai sini. Cukup untuk di jam berapa? Jam 2 lebih ya? Ya, jam 2 lebih. Ada sekitar 1 jaman lebih di sini. Dan ini teman-teman sudah pada lemas semua karena sosok yang bertantangan tidak main-main di sini. Ya, kita tutup saja untuk konten kali ini. Ada kata-kata? Ya, kata-kata dari saya, pokoknya buat kalian-kalian yang merasa ini settingan, yuk silahkan gabung bersama kami, kita explore bareng, kita rasakan bersama-sama. Jangan pernah ngomong dulu tapi belum membuktikan ya. Oke, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya, kekurangan dari kami, jangan lupa di subscribe dulu
ya guys ya. Loncengnya kling. Nah, sini. Oke. Jangan lupa giggle jadi mic elek guys, jadi kalian yang mau menyumbang mic boleh ya. Jangan lupa kritik dan sarannya untuk kami agar kami tetap bisa berkembang di channel YouTube kami, dan juga silakan kasih relasi rekomendasi di mana tempat-tempat yang perlu kami kunjungi, dan juga kami open donasi juga, oke guys, karena mic kita itu rusak dan juga kita kekurangan itu apa lighting kita pakai HP tuh. Ini HP semua ya guys ya, ini HP loh, bukan center, bukan. Jadi silahkan yang mau berdonasi silahkan, semoga amal kalian yang berdonasi diterima di sisi Allah subhanahu. Amin. Oke, sekian dari kami, stay tune di channel YouTube SAK. Yeah.